Mohon perhatian, tekan tombol subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Duit haramnya itu didapat dari mana? Misalnya dari perjudian 303. Ya kalau 303 nanti nyangkut lagi ke Sambo CS, atau duit narkoba, duit prostitusi, atau duit nyolong dari APBN atau APBD atau apalah, atau dana penilepan pajak atau dana fee karena bisa mengurangi nilai pajak dari wajib pajak sehingga ada fee khusus kepada orang-orang tersebut. Nah, atau dana-dana yang gratifikasi. Nah, saya nggak tahu. Yang jelas kalau yang namanya dana mencurigakan dengan nilainya yang cukup fantastis, ya kita perlu curiga. Saya Yadi Muhammad, driver online Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yadi Muhammad, driver online Depok. Sahabat Popole yang ada di langit dan di bumi, kita kembali jumpa dalam berita reaksi. Kali ini saya akan mereaksi sebuah berita yang dirilis oleh CNN Indonesia. Sebelum kita bocorkan soal judulnya, saya akan cerita dulu. Tapi langsung aja lah judulnya ya, biar takut penasaran. Jadi judulnya begini nih. Mahfud MD siap buka-bukaan soal 349 triliun rupiah, tantang 3 anggota DPR. Nah, di sini intinya tantang menantang antara Mahfud MD dengan Komisi 3 DPR RI sekaitan dengan dana haram temuan PPATK senilai 349 triliun rupiah. Nah, saya jadi ingat kalau soal tantang menantang ini, saya ingat dunia pewayangan. Jangan-jangan ini dunia politik kita sedang memasuki atau masuk dalam fase dunia pewayangan. Dalam dunia pewayangan, sebelum mereka bertanding atau sebelum mereka perang atau sebelum mereka berkelahi selalu tantang-tantangan. Misalnya dengan antara Pendeta Durna lawan Petruk atau Bagong. Nah, sebelum mereka berantem benar-benar berkelahi atau benar-benar perang, mereka akan saling ngotot untuk tantang menantang, saling mengunggulkan kadigdayanya atau kadigdayanya. Nah, saling jumawa. Nah, nanti ujung-ujungnya memang salah satu itu harus ada yang kalah. Karena dalam dunia pewayangan itu biasanya hanya ada dua, yaitu perang antara hak dan batil. Dan selalu pihak yang hak yang menang dan batil selalu dikalahkan oleh yang hak. Nah, kalau dalam dunia perpolitikan di tanah air yang sekarang, saya nggak tahu apakah ini dua-duanya hak atau dua-duanya batil, ataukah salah satunya hak dan salah satunya batil. Ya, saya tidak tahu. Kita bacakan saja, oke? Nah, nih. Jakarta, CNN Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam Mahfud MD, berharap DPR tidak kembali mengundur rapat terkait 349 triliun rupiah yang direncanakan mengundang dirinya. Rapat tersebut kembali diundur setelah sebelumnya direncanakan akan digelar pada Jumat 24 Maret 2023 lalu.
Rapat dijadwalkan akan dilakukan pada 29 Maret mendatang. Mahfud mengaku siap hadir dan siap buka-bukaan terkait temuan transaksi janggal 349 triliun rupiah di lingkungan Kementerian Keuangan itu. Bahkan dia juga menantang anggota DPR Komisi 3 DPR RI fraksi Demokrat Beni Kabur Harman untuk hadir. Hal sama juga dia sampaikan kepada anggota DPR lainnya, yakni Arteria Dahlan dari fraksi PDIP dan Arsul Sani dari fraksi P3. Ketiganya diminta Mahfud untuk hadir dan tak mencari-cari alasan untuk absen dari rapat tersebut. Nah, logikanya yang undang ya insya Allah datang. Nah, sekarang tergantung dari Mahfud MD. Kalau mau datang aja, nggak usah nantang-nantang. Di berita yang terkait lainnya, memang ketiganya sudah siap menyambut dengan tangan terbuka kehadiran Mahfud MD di Gedung Senayan, khususnya di Komisi 3. Nah, kalau melanjutkan yang tadi soal dunia pewayangan, kalau kita sudah bisa menebak dalam dunia pewayangan, selalu dalam dunia pewayangan endingnya hak itu yang menang seperti yang tadi. Nah, kalau saya tidak tahu kedua belah pihak ini antara Mahfud yang masih dalam lingkaran kekuasaan dengan DPR, khususnya di Komisi 3 DPR RI. Ya, terlebih khusus lagi dari fraksi Demokrat, PDIP, dan P3 yang akan bertanding di Senayan Rabu nanti. Nah, apakah benar bahwa Mahfud dikonotasikan sebagai yang hak, sementara di gedung DPR itu sebagai yang batil, atau sebaliknya di gedung Senayan tadi yang hak dan Mahfud yang masih dalam lingkaran kekuasaan itu yang batil? Ya saya tidak tahu, atau dua-duanya hak atau dua-duanya yang batil, dan mana yang menang kita tunggu saja Rabu nanti. Tapi kita bisa melihat jejak rekamnya atau rekam jejak mereka, ya kan. Nah, kalau misalnya kedua belah pihak kita bisa lihat salah satunya yaitu soal integritas dan kredibilitas, baik Mahfud sebagai personal maupun mewakili kelembagaan karena masih dalam lingkaran kekuasaan. Nah, kita lihat bahwa integritas Mahfud dan kredibilitas Mahfud selama ini kan lumayan jeblok, ya, terutama ketika Mahfud MD berselisih paham dengan FPI, ya mungkin sampai sekarang. Nah, kemudian juga kita tidak tahu apakah integritas dan kredibilitas orang-orang Senayan, khususnya yang di Komisi 3, itu memiliki integritas yang tinggi dan kredibilitas yang tinggi. Saya juga tidak tahu, karena selama ini kan masyarakat menganggapnya bahwa di Senayan hanya tukang stempel aja, terutama kemarin saat atau barusan mengesahkan Perpu Cipta Kerja. Itu menjadi masalah, dan beberapa kasus yang lain. Terutama juga kita tahu selama ini bahwa Ketua DPR RI yang diemban oleh Puan Maharani, masyarakat sudah menilainya bahwa Puan hanyalah seorang yang bisanya matiin mic. Nah, di sini kan kita tahu integritas dan kredibilitas kedua belah pihak yang saling menantang. Jadi saya nggak tahu mana yang akan menang atau yang kalah. Nah, atau jangan-jangan ini hanya sebuah sandiwara. Jadi tantangan ini hanya ujungnya syong. Ingat nggak kemarin sebelum Sambo divonis mati gitu kan? Mereka atau Sambo itu sempat menantang bahwa kalau andaikan dirinya divonis mati atau dipidana mati, Sambo akan bongkar rahasia Polri. Nah, sampai sekarang meskipun sudah divonis mati, tak kunjung ada
apa ya, rahasia yang dibongkar oleh Sambo. Nah, takutnya ini tantangan antara antara Mahfud MD dengan eh, pihak Komisi 3 akan berakhir zong juga, tidak kunjung diselesaikan. Jadi mereka hanya perang narasi, ya kan. Nah, mudah-mudahan sih enggak lah. Kita lihat aja Rabu nanti ya. Oke, kita lanjut beritanya. Bismillah, mudah-mudahan Komisi 3 tidak maju mundur lagi mengundang saya, Menko Polhukam, Ketua KNK, strip PP, strip TPPU. Saya sudah siap hadir. Saya tantang Beni Kaharman juga hadir dan tidak beralasan ada tugas lain. Begitu juga Arteria dan Arsul Sani, jangan cari alasan absen, kata Mahfud dalam cuitannya di akun Twitter resminya. Nah, ya itu tantangan Mahfud MD yang di lain berita itu juga sudah ada berita yang menyatakan ketiga anggota Dewan tadi siap menyambut dengan tangan terbuka kehadiran Mahfud MD di Senayan. Kita lihat aja, benar-benar perang nggak? Jangan nanti kita sudah jadi penonton semalam suntuk, nggak taunya nggak perang-perang. Mahfud memang berulang kali menyinggung soal transaksi janggal 349 triliun di lingkungan Kemenkeu. Dia juga mengaku siap buka-bukaan dengan DPR soal transaksi mencurigakan yang dia sebutkan itu. Meski begitu, Mahfud menyebut transaksi gemuk itu bukan korupsi, tetapi lebih mengarah pada tindak pidana pencucian uang. Wis podo ae, duit-duit haram dicuci yes. Maksudnya sama aja lah, duit-duit haram dicuci ya, sumbernya ya pasti insya Allah haram. Oh, kenapa kalau duit bersih dicuci? Kalau memang duit itu bersih, berkah, halal, nggak perlu dicuci. Jadi wis nggak usah kokean umum, nggak usah banyak omong. Yang jelas bahwa duit itu duit haram. Itu aja ditemukan, itu aja udah. Tinggal sekarang proses yang melibatkan ratusan pegawai di Kemenkeu. Tinggal diproses, ketok palu, vonis jebret pecat, atau divonis jebret kurungan plus pecat, gitu aja kok repot. Ya kan? Nah, kita lanjut. Ini bukan laporan korupsi, tapi laporan tentang dugaan TPPU yang menyangkut pergerakan transaksi mencurigakan. Saya waktu itu sebut 300 triliun rupiah. Sesudah diteliti lagi, transaksi mencurigakan itu ya lebih dari itu, 349 triliun rupiah mencurigakan, kata Mahfud di kantor Kemenko Polhukam Jakarta Senin 20 Maret 2023. Rapat dengan DPR tersebut telah batal 2 kali. Mulanya rapat tersebut dijadwalkan akan digelar pada Senin 20 Maret, kemudian diundur menjadi Jumat 24 Maret. Saat itu Mahfud disebut tengah terbang ke Papua untuk kunjungan kerja. Tapi rapat tersebut kembali batal. Kini rapat kembali diundur dan dijadwalkan digelar pada Rabu 29 Maret mendatang. Ini reporternya disingkat TST_LTH. Nah, jadi sebelumnya memang sudah ada pemanasan untuk saling menantang karena sudah 2 kali diundur. Ya, ini yang membuat akhirnya tantang menantang. Cuman ya pesan saya bahwa jangan seperti kasus Sambo, sudah nantang mau buka rahasia Polri, setelah divonis mati ya nggak jadi buka rahasia. Nah, sekarang saya juga harapkan sudah tantangan ini, ya kan? Ya, artinya kalau sudah tantangan, ini kan akan mengkerucut nih, ya kan? Mengkerucut akan menemukan sebetulnya duitnya itu duitnya, maksudnya duit apa sih gitu. Yang jelas tadi duit haram, ya. Duit haramnya itu
didapat dari mana? Misalnya dari perjudian 303. Ya kalau 303 nanti nyangkut lagi ke Sambo CS, atau duit narkoba, duit prostitusi, atau duit nyolong dari APBN atau APBD atau apalah, atau dana penilepan pajak atau dana fee karena bisa mengurangi nilai pajak dari wajib pajak sehingga ada fee khusus kepada orang-orang tersebut. Nah, atau dana-dana yang gratifikasi. Nah, saya nggak tahu. Yang jelas kalau yang namanya dana mencurigakan dengan nilainya yang cukup fantastis, yang cukup fantastis, ya kita perlu curiga. Gitu. Nah, nanti kalau sudah ditemukan, artinya jenis uangnya itu jenis apa? Artinya jenisnya misalkan jenis haram tapi didapat dari narkoba, judi, ya tinggal ditelusuri lagi gitu. Cuman ya harus diselesaikan, jangan cuman berhenti di soal tantangan. Jadi kita harapkan tadi soal Pendito Durno nantang Petruk ya harus benar-benar berantem. Jangan mundur, nanti penonton kecewa. Ya enggak. Kayak Sambo udah nantang mau bukaan soal rahasia Polri, akhirnya melempem. Nah, kalau soal tantangan nanti, kalau sudah hasilnya, sudah ada tersangkanya, ya tinggal digiring. Nah, kemarin beberapa waktu lalu, saya sempat mampir ke Cilacap untuk pulang kampung, lihat tuh Pulau Nusa Kambangan masih cukup untuk menampung para koruptor, para maling uang rakyat, cukup gitu. Atau dihukum gantung, dihukum pancung biar jerak tuh. Jadi kelak tidak ada uang siluman yang berseliweran. Nah, PPATK kalau sudah demikian itu ringan kerjanya, nggak setiap hari bikin laporan ada uang siluman, seliwar, pusing diselesaikan juga tidak. Oke, mungkin itu aja dari saya, Yadi Muhammad. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.